Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini memang saya sengaja membuat suatu acara yang beda. Bukan perkuliahan biasa, bukan perkuliahan seperti yang kita jalani baik itu offline maupun online. Karena saya mau supaya mahasiswa itu bisa melihat relevansi apa yang dikuliahkan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Supaya jangan sampai seolah-olah bukan intelijen. Padahal dalam kenyataannya dalam kan saya sering bilang ini udah berubah, ya kan? Gara-gara revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat ini semua sudah berubah. Tahu kan revolusi industri satu apa? Penemuan mesin uap. Yang kedua, penemuan listrik. Bisa. Yang ketiga itu penemuan internet. Yang keempat, nemu bebek di mana ketiga? Nemu gitu. Penemuan apa? Robotisasi. Ya. Pertama mesin uap, kedua adanya listrik, yang ketiga adanya internet, yang keempat dan itu semua pastinya akan merubah pola pergaulan, pola kehidupan, dari segi ekonomi, sosial, politik semuanya. Maka sekarang kita mencoba melihat apakah keempat hal tersebut akan berpengaruh terhadap video-video yang kamu dapatkan itu. Jangan seolah-olah bukan. Iya enggak? Setuju juga sih. Cuma saya nggak bisa menjelaskan. Iya, masa semuanya kamu tahu cewek-cewek cantik mah aki-aki sudah diambil kurang. Oke, sebelum kita mulai saya ingin ini dulu supaya membuka suasana. Saya kasih makan. Kalau kamu bisa jawab, kamu berpuasa sampai makan di rumah. Kalau bisa, kalau enggak kamu terakhir saya. Aduh, enggak, saya nggak mau tahu jawab. Saya nggak bisa makan. Tapi benar kalau kamu bisa jawab, patut saya tanya makan. Jadi gini, dalam suatu lomba lari, saudara kamu lomba lari, yang diikuti binatang buas, singa, serigala, beruang, dan harimau, siapa yang menang? Singa, beruang, serigala, dan harimau. Siapa yang menang? Beruang. Beruang, alasannya? Beruang bukan badan gede, susah larinya. Serigala kenapa? Karena lari cepat. Bisa? Serigala juga kenapa? Di antara lain serigala paling cepat. Ya? Singa kenapa? Karena singa rajanya dari luar. Oh, itu raja singa. Raja singa penyakit. Oh, karena adalah lain. Jadi singa punya puasa gitu. Lain king ya. Mereka dapat dalam ini. Salah semua. Nggak ada menang. Kenapa? Berantem satu sama lain. Kenapa nggak ada menang? Kira-kira apa saja? Jawabannya adalah tidak ada yang menang dalam lomba lari itu. Oke, jawab. Kamu bayangkan lomba lari diikuti singa, ini kabur semua orang. Betul enggak? Ada representasi. Mau saya lagi lomba di belakang ada singa, ada beruang, ada singa, ini kabur semua. Nggak ada menang kan? Karena lomba lari jadi bubar. Betul kan? Oke.
Berarti nggak ada menang, kabur semua. Belakangnya ada singa, ada beruang. Jadi saya bayar konsen. Oke. Baik, sekarang kita mulai aja. Coba dari lupa lagi. Nabila coba mana? Ini. Nama tentang apa nih? Oh, gambar bukan gambar Kamis. Apa? Ada Mbak nanti ada gambar. Ini apa nih tulisannya? Bagi ngapain? Iya itu. Nonton pertunjukan. Oh, ini ya. Aspek ya? Oh ya. Jadi kamu cerita tentang aspek. Oke, aspek itu kan orientasi studi pengenalan kampus. Terus itu hukum bisnisnya apa kira-kira? Bisa kamu temukan apa kira-kira aspek hukum bisnis di dalam bisa jadi ini apa? Iya, UMKM. mana UMKM? UMKM. Nanti promosikan UMKM dia biar kita masuk. Ya mana sih? Usaha kecil mungil. Ini kayak ekskul gitu loh Pak. Ya apa yang UMKM? Iya, kayak Iya, aduh, kamu juga pada studi UMKM itu apa? oh iya. Ini kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi di dalam unit kegiatan mahasiswa itu mahasiswa akan mengampok di dalam grup sesuai dengan peminatannya. Kan ada UKM makalah ya, ada UKM apa lagi? Imamen itu untuk para studi, apa lagi? Yang akuntansi juga ada kan? Ya. Itu maksudnya adalah supaya mahasiswa nantinya akan masuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam aktivitas sehari-hari. Karena apa? Karena sekarang ini kita melihat bahwa zaman kita kuliah, zaman saya kuliah dulu, ya, apalagi sekarang ini sudah banyak diwarnai internet itu gunanya lalu display itu share informasi. Jadi maksudnya dengan aspek itu selain kamu mengenal apa yang akan kamu pelajari di fakultas ini, juga kamu mengenal kampus. Kampus ini terdiri dari beberapa fakultas, terus fakultas ini yang kamu ikuti ada di mana, terus kemudian pengurusnya, terus kemudian nanti mata kuliahnya apa saja, nanti akan dibagi dalam bagi kegiatan UKM-nya yaitu tentang apa, tentang manajemen, tentang sini atau tentang nanti kamu juga di semester yang terakhir semester 8 akan dibagi menjadi konsentrasi. Manajemen itu biasanya terkonsentrasi kepada SDM maupun pemasaran maupun saja akuntansi juga akan berbagi menjadi perencanaan. Jadi kamu nanti nulis skripsinya itu akan terkotak-kotak terus kamu dan sekarang akan kamu pelajari kira-kira nanti kamu minatnya kemana. Kamu mau juga manajemen kan? Kalau di manajemen kan ada sekarang kira-kira nanti mau ke pemasaran atau ke SDM atau ke syariah. Nah itu nanti kamu akan menjadi skripsi yang kamu skripsinya nanti akan ke sana. Karena apalagi sekarang udah ada yang namanya kampus merdeka. Kampus merdeka itu jadi kamu tidak terikat lagi kuliah hanya di UNIS, kamu bisa mengikuti kuliah dari tempat lain. Enak aja. Tapi tergantung kamu. Kamu berani nggak? Misalnya kamu ikut kuliah, katakan di lingkungan UNIS sendiri nih, ya ada FEB, ada fisik, ada FK. Teoritisnya kamu tuh mengikuti satu mata pelajaran itu. Tidak hanya ada yang diselenggarakan oleh FEB saja, tapi kamu bisa ikut lagi tugas lain untuk masalah. Tapi catatan kamu tetap ada FEB. Cuma untuk memperluas wawasan, misalnya kamu tertarik dengan studi apa, studi politik, kamu ikut dua kuliah politik misalnya untuk memperluas apa, untuk memperluas.
juga udah saya lakukan. Saya tahun 80-an itu kuliah S1. Tapi saya suka ikut yang lain. Kadang-kadang bertanya sama dosen ini, oh, ada anak baru? Ya anak baru. Kenapa saya ikut nimbrung aja pengen tahu? Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kuliah yang saya tertarik, saya ikut kuliah lain. Ada tahu aja. Tapi saya nggak tercatat di situ juga barang penilaian dari situ. Cuma sangat berguna untuk saya teman-teman wawasan. Saya kira kamu juga begitu. Jadi dengan adanya kampus mereka, seharusnya kamu tidak hanya di Universitas, bisa juga tapi tergantung kamunya, kamu berani nggak? Kamu mau nggak? Kamu malu nggak? Ya kalau kamu malu terus kemudian kamu nggak berani, ya tetap aja kamu ikutin yang ada di situ. Bahkan kadang-kadang boro-boro keluar kampus, yang di kuliah kampus sering-sering nggak ikut, sering-sering nggak datang, bahkan apalagi kalau misalnya secara daring, sering-sering kamu hanya ngajak nama doang. Makanya kalau saya emang nggak boleh, nggak ada yang lagi daring gitu ya. Terus kemudian kamu hanya ngajak nama doang, pasti kamu kemana, check in doang gitu, orangnya malah lagi mana, situasi saat doang. Terus kemudian orang lagi ngapain, gitu. Saya nggak mau semuanya itu. Dan bahkan kalau kelihatan lagi ngobrol-ngobrol, siapa ini? Maksudnya apa? Ya. Jadi ini kesempatan dengan adanya kuliah berbeda itu, kampus berbeda itu, kamu bisa sama kemana sih? Dan bahkan kamu nanti diminta kemana? Kamu nanti diminta magang, sering nggak bos? Diminta magang, tapi itu bagi mereka yang berminat, misalnya kamu nih berminat di marketing, kamu pengen pendalaman teman itu mungkin magang di perusahaan anak-anak yang kemudian akan ngajarin kamu tentang marketing, tahu. Bandingkan apa yang ada di kuliah dengan apa yang ada. Maka kamu tahu kalau kamu dari SMK kan masih semangat kan? Itu dari SMK nggak? SMA atau SMK? SMA. SMA. Kamu? Iya. Kalau dari SMA kan sudah matang. Kalau SMA enggak ya? Enggak. Sebenarnya matang itu bagus untuk tahu apa namanya praktek di dunia kita. Ya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan yang pertama ya. Jadi aspek itu memang terkait dengan. Nah, lalu dengan kaitan hukum bisnisnya apa? Ya bahwa kamu sebagai mahasiswa memiliki suatu perjanjian dengan kampus ya, bahwa kampus akan menyediakan sistem perkuliahan yang sebaik-baiknya ya. Kewajiban kampus seperti itu dan hak kampus adalah menerima pembayaran dari kamu dengan SPP. Nah sebaliknya kamu juga menerima hak dan kewajiban. Kewajiban kamu adalah belajar, kewajiban kamu adalah memberikan pembayaran, tapi hak kamu harus mendapatkan perkuliahan yang sebaik-baiknya. Ini yang sering saya sayangkan. Kadang-kadang mahasiswa itu haknya diabaikan, kewajiban aja. Apa misalnya kewajiban bayaran, tapi hak untuk belajar yang baik, saya maaf. Jadi ada hak kamu untuk mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Kamu sia-siakan, malah kamu masih imbang sama hak dan kewajiban itu dijalankan karena antara kamu dengan kamu serikat sama perjanjian. Dalam bisnis itu semuanya pada hakikatnya kan ada perjanjian. Orang jual beli HP di pasar juga ada perjanjian. Kamu perjanjian itu pakai HP setelah saya memberikan HP sebanyak yang diberikan, itu hak dari si pembeli, hak dari penjual pembayaran. Ada hak dan kewajiban. Penjual berkewajiban menyerahkan barang, kemudian memiliki hak untuk menerima bayaran. Pembeli memiliki hak untuk menerima barang dan punya kewajiban bayar. Berarti semua ada hak dan kewajiban itu dalam bisnis semua dasarnya adalah perjanjian. Baik suatu bisnis yang sifatnya besar, bisnis yang sifatnya sederhana kayak jual beli, nyari kawang pasar. Memang nggak ada perjanjian tertulis. Nggak ada perjanjian tertulis, nggak ada dokumen yang tentang pakai materai yang dicapai pakai materai, kan nggak ada ya. Tapi itu pada hakikatnya semua ada perjanjian. Oke, next bisa. Karena saya kan dia ini dalam sekali ngomong apa? Bisa ngomong apa?
revisi tugas kuliah. Apa itu? Jadi kayak ada tugas yang salah jadi datang ke kampus. Revisi tugas. Apa yang kamu jalanin? Tugas apa yang kamu lakukan? Tugas pendidikan luar negara tentang citizen Citizenship. project yang mau kita lakukan, jadi identifikasi masalah-masalah. Oke, ceritakan tugas yang udah kamu jalanin. Kamu udah dapat PPK ini? Hah? Udah dapat PPK ini? Pendidikan luar negara semester kemarin? Siapa? Farisa. Oke, sekarang yang sekarang sih juga udah PPK ini, tapi untuk 2E. Kamu berapa? 2E. Oke, lalu apa kaitannya dengan bisnis? Apa kaitannya pelaksanaan tugas satu mata kuliah ya dengan mata kuliah kita? Maka ada aspek jelas. Ini suaranya masuk kan ya? Suaranya masuk. Masuk apa? Oke. Jangan. Nanti nggak kedengeran. Bingung. Kalau bingung pegangan jatuh. Dari sini kalau saya jarang kamu mengaitkan kan kamu sesuatu hal yang tadi nggak tahu. Kira-kira apa sebelumnya? Ayat keterkaitan. Tugas PPKN dari dosen yang kemudian kamu lakukan ternyata kemudian ada kesalahan dan kemudian harus kamu revisi. Tugasnya ngapain? Ini apa? Baru disuruhnya nyari informasi Tentang masalah-masalah yang ada di universitas. Oke, apa kamu temukan? Pencurian, Oke. penculikan. Apa kaitannya dengan PPKN? Itu nggak boleh hukum pidana. Jadi kita kayak disuruh nyari suatu masalah, nanti kita identifikasi, nanti kita terjun ke lapangan juga. Dapat kamu? Ya, baru udah beberapa sih belum diteliti. Sekarang yang kuliah apa? Semester lalu? Sudah sekarang? Oh, belum dapat? Jadi baru kumpulin data-data masalahnya aja. Yang kamu mau beli apa? Nah, Banyak juga. Kayaknya mau tentang pencurian gitu ya. apa yang kamu mau beli? Tujuan di mana? Pencurian motor di daerah kecil. Gimana kamu cara mau meneliti? Kamu mesti berkader dong. Kamu mesti lihatin CCTV terus. Kayak kita datang ke kantor polisi gitu lah buat nyari data-datanya gitu. Ini juga kaitan dengan hukum bisnis adalah memang sekarang ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka pencurian itu juga makin canggih. Kalau dulu kan yang namanya maling itu ngumpet-ngumpet, gini-gini, malam-malam gelap ya. Kemudian bawa network, bawa kamera, lalu langsung masuk. Kalau sekarang kan melalui ini bisa. Saya pesen barang seharga 300.000, barangnya nggak nongol sampai lama. Itu pencurian. Pencurian artinya barang kalau bisa diambil, tapi barangnya nggak balik lagi, walaupun bisa dilihat dari berapa penipuan, tapi juga bisa dicurinya. Ya kan? Jadi sekarang ini juga itu dengan adanya teknologi otomatis semakin canggih. Dan itu belum tentu ada ininya, belum ada dasar hukumnya. Seringkali ya kan saya sering bilang bahwa yang namanya hukum itu sering ketinggalan di belakang praktek-praktek yang terjadi. Oke, misalnya gini, katakanlah ya, contoh juga susila. Orang itu apa namanya akan dianggap menyebarluaskan pornografi. Ya, kalau misalnya dia memajang satu gambar, katakanlah film porno sebar-sebar. Itu kan sekarang banyak ya, anak-anak gadis itu dalam TikTok tuh buka-bukaan. Itu masuk kan? Masuk kan sebenarnya. Tapi kan banyak yang nggak kena, banyak yang nggak kena kejerat kan. Pamer-pamer semua gitu. Nah itu berarti memang adanya satu tindakan seringkali hukumnya masih terus saya gini, saya sering cerita, zaman dulu semua serba kurang, masih kurang. Ya. Saya juga bilang yang boleh halal ya,
Kalau saya ini boleh cuma 12.000 kan kesulitan. Ya itu yang namanya SPP kan cuma apa angkot cuma 5 perak ya. Maka saya cerita tuh, wah kalau dulu uang 100.000 saya bisa ke apa namanya pasar ke Indomaret itu kalau banyak lah, ya kan? Kalau banyak dengan uang 100.000. Kalau sekarang mungkin cuma susu lain, tambahin. Terus mau ditanya, kalau gitu jangan dulu murah banget. Enggak, kok bisa dapat banyak? Ya dulu tuh nggak ada CCTV. Berarti maling. Berarti zaman dulu tuh bukan karena murah, karena orang nggak ada CCTV jadi nggak boleh banyak gitu. Itu artinya apa? Ya dengan perkembangan apa teknologi kan selalu banyak CCTV ya yang semula nggak ada tapi jadi ada, tapi hukumnya masih belum terumus. Padahal dalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak bisa suatu perbuatan ditindak dipidana kalau benar hukum. Jadi kalau kamu pintar mikirin bagaimana modus baru yang hukum belum ada, kamu akan selamat. Inilah kelemahan dari sisi hukum karena masalah bertinggal sementara perkembangan zaman perkembangan teknologi sangat hebat. Oke, Aurelia. Apa ini? A Day in My Life edisi Pulkam ke Madura. Guys, ini aku pulkam dadakan. Aku berangkat jam 11 malam. Terus aku tidur sama perjalanan. Tiba-tiba udah pagi aja. Saking sering tidur, aku nggak tahu kalau udah sampai Suramadu, guys. Ini udah di Madura. Aku jarang banget video-video karena ngirit baterai HP. Nah ini udah sampai rumah, aku salim-salim sama ponakan aku, sama mbak aku. Ini lucu banget guys tuh ponakan aku, namanya Aska. Nah ini aku ketemu nenek aku. Nenek aku terharu guys, lihat aku karena aku udah gak pulang kampung selama 4 tahun. Tuh, ini aku lagi makan. Setelah makan, aku diajak metis-metis sama saudara-saudara aku. Tuh, aku cuma ngeliatin aja karena aku gak suka guys. Malamnya aku OTW ke Sampang mau cari makan. Gimana guys, perjalanan serem tidak? Nah ini dia, aku makan sate bumbu khas Madura. Setelah pulang aku ngobrol-ngobrol cantik deh. Kalau diskusi kayaknya kurang deh, Bang. Nggak ada ya, nggak ada unsur ekonominya ya, nggak ada bisnisnya. Di combine, misalnya kamu seharian kamu, apalagi kamu ada bisnis ya, misalnya kalau misalnya ada waktu kamu ngobrol bersama lalu kamu juga katakan menawarkan satu barang, barang juga harus dan mereka kemudian tertarik, jadi endorser. Saya endorser. Kamu ada bisnis yang lain juga? Enggak, belum. Udah bisnis baru. Belum apa? Kayak barang-barang itu di online. Barang apa misalnya? Kayak susu, Jepang, Bagus nggak? lumayan. Sekarang mau berhenti. Sekarang udah kurang banyak yang minat, soalnya kan banyak saingan-saingannya. Itu suatu tantangan juga. Kalau kita lihat di pasar kan tukang ayam banyak. Tukang bakso juga bukan cuma satu, tukang sayur bukan cuma satu, nggak mungkin cuma satu, pasti banyak. Tapi kok masing-masing hidup tuh? Ya kan? Buktinya bertahun-tahun mereka tetap dagang. Nah, berarti kan tetap ada rezekinya. Jadi nggak usah takut dengan persaingan. Cuma memang yang dituntut dari kamu adalah kreativitas untuk mencari modus-modus baru dalam promosi. Antara lain seperti ini. Jadi artinya jangan berhenti karena persaingan banyak. Justru itu akan menjadi tantangan. Orang yang berjiwa, kenapa disebut wirausaha? Wirausaha adalah wira jadi pejuang, usaha ya usaha. Berarti orang yang memperjuangkan usaha gampang, nggak gampang. Berjuang itu kan nggak gampang juga. Masa lihat musuhnya gede langsung kabur kan? Tapi harus bisa mencari akal bagaimana supaya tetap bisa menang. Dan nggak pernah patah semangat, nggak pernah patah putus asa. Justru
Dul Sumrong. Cinta ditentang makin mententang, cinta di musik malah asik gitu ya. Jadi orang ngerasa begitu, ditentang malah makin membentang, di musik malah asik. Jadi kalau kamu berbisnis benar-benar tentang bukan malah putus asa, malah wah enak nih. Seperti orang yang katakanlah panjat tebing ya, semakin curam makin senang. Itulah itu yang dipanjat. Kan begini bentuknya kan, artinya makin ke atas makin mungkin dijatuh. Kalau begini ya enak tuh, sama aja kamu misalnya letak begini tuh ininya panjat tebingnya. Itu kan nggak ada tantangan ya. Tapi tantangan malah begini kan, jadi makin naiknya makin susah, malah makin tertantang. Begitu, jadi yang namanya usaha tuh justru ketika mengalami suatu tantangan, yang masa jauh-jauh apa itu hidupnya. Makin banyak tantangan malah, waduh sekarang deh itu katakanlah misalnya untuk bisa dapat AdSense, saya sudah bilang itu 10 juta penonton per 3 bulan dapat dari AdSense gratis, 4.000 jam per tahun. Coba kamu hitung, berarti satu hari ini harus berapa? Satu hari kurang lebih 20 jam, 20 jam nanti orang nggak ada tidurnya terus nggak mungkin. Sementara short kan kumpulin itu gimana? Apalagi kan kemudian ternyata anak-anak memang ada aksinya lagi. Saya lihat grafiknya bukan makin naik, makin turun cuma, makin turun. Tadinya saya lihat 100 sekian jam, gara-gara punya hak ini malah turun jadi cuma 90. Wah bahaya ini. Tapi itu kan bukan berarti saya komplain, saya justru melihatnya, aduh, pengen tahu sih. Kira-kira saya berhasil nggak sih gitu. Sebab kalau misalnya saya berhasil dengan ini, saya akan gampang cerita sama adik-adik kami. Ini loh, saya dengan susah payah, walaupun saya udah usia, tapi anak saya semangat akhirnya jadi gitu. Jadi kamu dalam berusaha, dalam berbisnis, ya sepanjang sepanjang yang kamu bisnis itu bukan sesuatu yang manapun, kamu dapat sendiri. Tapi sepanjang itu halal, makin ditentang, makin ditentang, di musik malah asik gitu loh, berapa? Kalau berarti kita kemudian, udahlah, sebenarnya saya jalan lanjut itu, apalagi sekarang orang bilang makin susah lagi. Tapi itu harus ditentang. Maksudnya mau nggak dapat. Di Indonesia ini apapun yang mau bergerak, kasarnya lelaki itu mau mengutin kali-kali bekas atau motor bekas yang jadi makanan. Yang penting ada kemauan, ada kemauan selalu ada jalan. Itu orang yang cari kata-kata gampangnya. Oke, terakhir. Cek aja. Permainan zaman dulu sebelum kenal HP. Apa itu? Permainan zaman dulu belum kenal HP. Wak, nasi jagung itu zaman dulu ya. Sekarang apa ya? Pernah apa kamu? Duduk. Dulu pakai duit beli. Ya, ada kumpet, ada kelereng, petak umpet. Terus ada layangan beli, petak umpet beli. Kira beli bambu. Malah tuh Apa? Apa itu? coklat, Coklat. Coklat beli coklatnya. Nah, bisa kok dari tanah. Oh iya, selama dampu ya, tahu dampu? Yang di kotak-kotak begitu, terus set, terus kakinya begini, semuanya begini, ya. Oh itu namanya, mungkin kayak hamil. Itu kamu gambar kecil apa sih gimana ya? Kayaknya masih download tahu sih. Gambarnya seperti apa? Tuh. Gede banget kan? Tapi pak, pada digaring gede pak, tapi pas diambil jadi kecil. Ada kita lihat gitu. Apa ini? Kondisi siapa? Jadi seiring berkembangnya zaman, jadi permainan zaman dulu yang tradisional sudah tersingkirkan dan tergantikan oleh game-game online. Oke, betul. Kenyataannya begitu. 10
permainan yang berubah modus ya, namanya anak-anak ya, itu juga mempengaruhi kejiwaan. Kalau dulu kita main rame-rame ya, main wak-wak, burung nasi, masih ada tuh jam sekarang? Belum ada ya? Iya, sekarang kan padahal itu wuyuk ya, orang ramai ngumpul jadi bersahabat ya, ya kan, berarti bersosialisasi kan, ya kan, petak umpet juga, ayo siapa yang ngumpet semua nggak ada yang jaga, ini jaga semua nggak ada ngumpet, ya ada ngumpet, ini juga sosialisasi, tanpa biaya, dan berkumpul orang jadi kompak, makanya kemudian teman-teman akrab kita atau kecil-kecil sampai itu akrab. Tapi kalau anak-anak sekarang memang ya apa namanya lain gitu kan, lebih senang mojok ngeliatin HP, nggak mau diganggu kan, diganggu malah pagi minggu ini pagi lama-lama masa bodoh aja, saking asiknya dia. Itu akan membawa dia ketika dewasa akan menjadi orang-orang yang anti sosial, yang pasti tidak senang berkumpul, lebih senang membuat hidupnya sendiri, lebih senang apa namanya berpikir tentang dunianya sendiri, nggak mau orang-orang. Itu juga akan berimbas kepada masalah bisnisnya nanti. Bisnisnya bagaimana kira-kira orang yang seperti itu, dalam arti yang anti sosial. Ketika dia berbisnis, kira-kira apa pengaruhnya? Kira-kira orang yang berjiwa anti sosial itu kalau berbisnis jadi kebijakan ini kemungkinan dia akan menimbulkan hal-hal yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Yang penting laku, maka dia mungkin aja dia kurang timbangannya, bahan campurin yang gagal, bikin bakso campurin bukan lagi sapi, lagi apa gitu kan. Yang penting laku, terus kemudian bikin makanan pakai pegawai, bikin makanan kemudian pakai bahan-bahan yang berbahaya, ya kan banyak seperti ya. Itu karena dari kecil tidak pernah terbiasa untuk bersosialisasi, memikirkan orang lain, ya kan? Kalau misalnya dengan cara permainan yang tradisional itu, kan kita lihat masyarakatnya itu begitu mereka sudah tua, mereka lebih kompak, terus kemudian mereka juga lebih memiliki rasa sosial, bikin orang-orang lebih empati. Tapi kalau anak-anak sekarang banyak kan ya karena lebih banyak generasi mager, ya kan, harus gerak ini ya, akibatnya sampai berapa mereka lebih banyak memikirkan diri sendiri, sehingga ketika mereka menjadi pejabat atau menjadi kepala, kemungkinannya mereka lebih berpikir pada diri sendiri. Dan kembali kepada masalah hukum, karena ketika orang-orang itu berkembang menjadi orang yang sosial, ada hukumnya? Tidak ada hukumnya ketika mereka itu kemudian melakukan interaksi dalam hal ekonomi, kemudian mereka berpikir tentang atau ya kan? Tapi seandainya mereka dari awal sudah lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak kompak dengan orang lain, maka kemungkinan mereka tidak akan melakukan perbuatan yang diperkirakan bisa merugikan orang lain. Jadi lebih banyak mikir. Kalau sekarang kan kemudian nulis di medsos, di mana gitu, komen-komen kan serem-serem mereka. Kasih maki orang saya kasih. Kalau dulu karena memang pola permainan dari kecil adalah selalu kompak dengan teman lain, maka lebih banyak mengimbau rasa. Kalau sekarang tak perlu mengimbau rasa. Oke, dari 4 kasus yang kita angkat ini ada nggak? Saya maunya kita tentang kasus kamu maupun yang lain. Ya, masih belum hidup, masih banyak takut. Saya mau ini sebenarnya gimana kita mau buat nextnya